pagi sahabat Ragam, jumpa kembali di Ragam Indonesia. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengenal beragam keunikan Nusantara, yakni wisata malam, es tradisional, dan olahan biji hasil tanaman Nusantara. Dan semuanya kami rangkum dalam Ragam Indonesia. Sahabat Ragam, berwisata adalah salah satu kegiatan yang harus dilakukan untuk menghilangkan penat. Dan dengan berwisata, kita bisa mendapatkan pikiran yang segar serta menambah wawasan dalam beragam hal. Sebagai negara yang memiliki beragam tujuan wisata, Indonesia tak akan pernah habis dijelajahi. Setiap daerah memiliki daerah tujuan wisata yang menonjolkan ciri khasnya masing-masing. Nah, sahabat Ragam, tak selamanya berwisata dilakukan di pagi atau siang hari. Malam hari pun kini mulai dilirik sebagai waktu yang tepat untuk berwisata. Namun, bukan sembarang wisata ya, karena wisata ini membutuhkan keberanian dan nyali besar tentunya. Kali ini kita akan membahas tentang wisata malam. Yuk, kita intip ada wisata malam apa saja yang ada di Indonesia. Yang pertama, kita akan mengunjungi Candi Borobudur. Mengunjungi Candi Borobudur di hari biasa terdengar sudah lumrah ya sahabat Ragam. Bagaimana jika mengunjungi Candi Borobudur saat malam? Terlintas di benak kita kemegahan candi terbesar peninggalan agama Buddha ini. Namun, candi ini hanya bisa dikunjungi malam hari saat-saat tertentu saja. Salah satunya saat perayaan Waisak. Ya, wisata ini akan membawa sahabat Ragam untuk ikut serta menikmati kemegahan dan keanggunan Candi Borobudur saat malam hari, di mana ribuan lampion yang diterbangkan pada puncak prosesi Waisak akan terlihat seperti gugusan bintang di langit purnama. Ketika malam menjelang, satu persatu biksu-biksu naik ke panggung. Tidak lama setelah itu, acara pun dimulai dengan puja bakti. Sedangkan umat yang lain menghormatinya dengan menjaga suara agar tidak berbicara terlalu keras. Setelah semuanya selesai melakukan puja bakti dan nyanyian tentang Waluhi dan perayaan Waisak, acara dilanjutkan dengan pradaksina yang dilakukan oleh para biksu dan umat-umat yang membawa lilin. Pradaksina dilakukan dengan cara mengitari Candi Borobudur sebanyak 3 kali, dimulai dari sisi timur dengan bergerak searah jarum jam. Setelah pradaksina selesai, acara pelepasan lampion pun dimulai. Sebelum melepaskan lampion ke angkasa, para pengunjung akan diminta untuk berdoa mengucapkan harapan kepada Tuhan. Karena pelepasan lampion ini diibaratkan dengan mengantarkan doa harapan ke Tuhan. Dipimpin oleh para biksu, satu persatu tiap kelompok mulai menyalakan sumbu di dalam lampion. Ketika udara telah memenuhi lampion, maka lampionnya pun terbang menuju angkasa, membawa doa harapan pengunjung semua. Pemandangan saat lampion-lampion ini memenuhi angkasa sangatlah luar biasa indahnya. Karena mengunjungi candi ini bersamaan dengan perayaan Hari Besar Umat Buddha, maka sebagai pengunjung diwajibkan mentaati semua peraturan. Jangan sampai kunjungan sejumlah wisatawan justru mengganggu atau mengurangi nilai kesakralan upacara Trisuci Waisak. Selanjutnya kita akan menjelajah alam di malam hari. Biasanya kita mengunjungi kebun binatang atau taman satwa di pagi dan siang hari, karena di saat inilah hampir sebagian besar satwa melakukan aktivitasnya. Namun, ada beberapa taman satwa di tanah air yang menawarkan safari malam atau melihat aktivitas satwa di malam hari. Suasana menegangkan dan menyenangkan akan bercampur menjadi satu saat mengikuti safari ini. Safari ini dimulai saat matahari mulai memasuki peraduannya. Sahabat Ragam tidak perlu khawatir akan keselamatan diri, walaupun sahabat Ragam akan berkeliling kandang-kandang hewan liar dengan menggunakan kereta wisata. Dari dalam kendaraan, kita bisa melihat kehidupan sejumlah satwa nokturnal atau satwa yang aktif di malam hari. Mereka akan aktif mencari mangsa, berkeliaran di sekitar kendaraan wisata kita. Safari night dimulai dengan memasuki kandang-kandang hewan dengan pemandu yang akan menerangkan ke sahabat Ragam kandang hewan apa saja yang dilewati. Ada beberapa hewan yang dibiarkan berkeliaran sehingga cukup dekat dengan kereta wisata. Namun, untuk beberapa jenis hewan, termasuk keluarga kucing besar, dipisahkan dengan pagar dan kolam. Sahabat Ragam tidak perlu takut jika hewan-hewan buas tadi akan melompat keluar kandang, karena mereka dalam keadaan tenang dan kenyang. Tetapi untuk hewan yang berukuran kecil akan menjadi masalah untuk sahabat Ragam, karena sulit untuk melihatnya di dalam kondisi gelap. Melihat kehidupan satwa di malam hari tentunya menjadi wisata malam yang unik dan patut dicoba. Jika Anda tertarik, Anda bisa mengunjungi sejumlah taman satwa yang ada di beberapa daerah yang memang menyiapkan paket wisata malam hari.
sahabat ragam berkunjung ke Lawang Sewu di kota Semarang. Lawang Sewu merupakan sebuah gedung yang dulunya merupakan kantor dari Nederlands Spoorwegmaatschappij atau NIS. Perusahaan ini adalah yang mengurus semua perkereta apian kala itu. Lawang Sewu dibangun pada tahun 1904 dan selesai pada tahun 1907. Untuk sahabat ragam yang menyukai tantangan atau uji nyali, sahabat ragam dapat berkunjung ke Lawang Sewu pada malam hari. Hah? Di malam hari? Siang hari saja bangunan ini terlihat sedikit menyeramkan. Bagaimana jika dikunjungi saat malam hari? Tentunya dibutuhkan nyali dan keberanian khusus. Ya, karena Lawang Sewu lebih menantang dan lebih seru jika dikunjungi pada waktu malam hari. Tapi tenang, karena selama berwisata malam di Lawang Sewu, sahabat ragam akan ditemani dan diberi penjelasan oleh seorang pemandu mengenai sejarah tiap ruangan yang ada di gedung Lawang Sewu. Lawang Sewu terbagi dari beberapa gedung. Ada salah satu gedung yang memiliki ruang bawah tanah. Ruangan ini dulunya dijadikan ruang tahanan dan pembantaian. Karena itulah saat berwisata malam, pengunjung yang punya keberanian akan diajak untuk melihat ruang bawah tanah ini. Setelah itu, sahabat ragam akan diantar turun melalui tangga yang disebut sebagai tangga Titanic ke ruangan yang disebut lorong kereta. Dinamai lorong kereta karena saat kita di depan pintu, pemandangan akan lurus terus berupa pintu-pintu yang membentuk sebuah lorong yang sangat panjang. Selanjutnya, sahabat ragam akan diajak ke sebuah ruang bekas para suster untuk merawat pasien yang sakit. Di sini, sahabat ragam akan kembali diberi tantangan yang sama seperti waktu di ruang pembantaian tadi. Dalam perjalanan keluar, sahabat ragam akan diajak mampir ke sebuah lorong yang konon katanya sering muncul penampakan sosok wanita. Menurut penjaga, sesosok wanita ini adalah arwah dari seorang noni Belanda. Lawang Sewu yang berarti pintu seribu ini memang seakan memiliki daya magis tersendiri bagi setiap pengunjungnya. Kini gedung yang menjadi museum ini mulai direnovasi dan terlihat lebih cantik di malam hari. Bagaimana sahabat ragam? Tertarik untuk mengunjungi Lawang Sewu? Memang seru mengunjungi dan melihat beragam objek wisata di tanah air. Setiap tempat memang memiliki keunikan dan ciri khas yang gak ada di tempat wisata lain. Nah, buat sahabat ragam yang belum berkunjung ke tempat wisata tanah air, ayo mulai rencanakan untuk mengunjunginya.